Waktu itu pertama kalinya aku dapat kelas malam. Cuman satu matkul dan kalau tahu begitu sih, aku lebih milih untuk ngulang di semester depan. Kelas malam ini aku dapat di semester gasal di tahun keduaku. Ada lorong di gedung fakultas yang jadi jalan tembusan ke kantin. Jalan ke ruang kelasku dan dekat dengan parkiran. Ini bau apa ya? Setiap lewat lorong ini, aku pasti nyium bau bunga ini. Baunya wangi. Hampir kayak melati. Tapi lebih kuat dari melati. Hampir seperti menyan. Aku agak kaget waktu pertama kali nyium bau ini. Karena baunya emang nyengat banget. Seakan bunganya tuh bener-bener ada di bawah hidung. Apalagi hidungku gak sesensitif itu gitu. Tapi pas aku tahu kalau ternyata bunga di pohon ini emang banyak banget malah, cemasku hilang. Setelah pekan UTS selesai, gak tahu kenapa tiba-tiba punggungku sakit. Sakit banget. Ya, aku pikir mungkin karena aku salah posisi duduk aja. Awalnya aku pikir wajar karena teman-temanku juga banyak yang sakit punggungnya. Tapi setelah 1 minggu, gak tahu kenapa, sakit di punggungku gak hilang. Temanku nawarin buat ngolesin salep oles di punggungku. Pas waktu baju aku kebuka, temanku teriak kaget. Aku pun bingung. Aku tanya, kenapa? Air mukanya gak dapat aku lihat, tapi suaranya terdengar seperti kesakitan. Punggungmu lebam-lebam. Ini mah gak mungkin cuman karena posisi duduk. Karena aku gak percaya, aku minta difotoin. Dan ternyata memang memarnya hampir menutupi bahu hingga punggungku. Terus semakin ke punggung, warnanya jadi merah. Aku gak ingat aku jatuh, apalagi di punggung. Akhirnya temanku nyaranin buat ke rumah sakit. Karena waktu itu duitku habis buat proyek UTS, jadi ya aku minta ditemenin ke klinik kampus sehabis kelas. Kata dokternya, ini memar karena jatuh atau dipukul. Tapi aku gak pernah ingat aku pernah jatuh, apalagi dipukul. Temen yang nganter aku ke klinik juga bilang dia gak pernah lihat aku dibully, apalagi sampai dipukul. Akhirnya ya, hipotesa dari dokter itu bilang kalau aku jatuh dari kasur waktu tidur. Oke, masuk akal. Dokter itu kasih aku obat salep buat luka luar dan 2 jenis pil. Setelah dari klinik, aku minta ditemenin ke fakultas buat ngambil berkas. Ya, sebentar aja sih. Kemudian aku lewat lorong itu lagi. Bunganya menyengat seperti biasa. Suasana lorong juga ramai seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Sesampainya aku di asrama, aku basa-basi ke temanku. Bau bunganya enak ya tadi. Temanku merespon dengan ekspresi bingung. Dan aku pun juga bingung. Ada apa? Dan dengan raut wajah ketakutan temanku menjawab. Bunganya itu cuman bau pas malam dong.
Aku bingung dengan jawaban respon temanku ini. Aku terus mengelak dan bersikeras kalau aku tadi mencium aroma bunga itu. Tapi temanku tetap jelasin kalau bunga ini punya waktu tertentu buat ngeluarin baunya. Seperti melati yang baunya kuat di pagi hari, bunga yang ada di fakultas ini baunya kuat di malam hari. Seketika aku berpikir, hidungku yang gak sesensitif ini bisa nyium baunya, atau hidungku mencium aroma lain. Nah, sudahlah. Aku kembali ke kamarku, mengerjakan tugas, dan membaca sedikit materi kemarin dan besok di kasur. Main HP bentar. Lalu aku ketiduran. Bau bunga ini lagi. Aku masih mengantuk dan masih ingin tidur. Makin lama baunya makin menyengat. Kubuka mataku perlahan, karena ngantukku juga perlahan hilang. Begitu penglihatanku kembali normal, aku terkejut. Tapi aku gak bisa teriak. Rambutnya panjang, bajunya compang-camping, lusuh, kulitnya membusuk. Aku gak bisa menemukan matanya. Dia berdiri di atas meja belajarku yang tepat berada di sebelah kasur tempat aku tidur. Menunduk, menatapku. Walau aku tak bisa melihat matanya, tapi aku tahu dia melihatku. Dagunya perlahan turun, mulutnya terbuka. Perlahan dia menurunkan kepalanya ke arahku. Lehernya memanjang, terus, sampai dekat dengan telingaku dan akhirnya dia berbisik.